Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Saya doakan kalian semua lancar rezekinya, sehat badannya, dan tentram hatinya. Kali ini saya akan menceritakan alur film Avenger yang dirilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan tentang bersatunya para superhero untuk melindungi bumi dari serangan para alien. Oke, biar tidak kebanyakan basa-basi lagi, Justin Bieber dikejar ular piton, film Avenger yuk kita tonton. Di awal scene, kita diperlihatkan Loki yang ternyata masih hidup. Dia sedang melakukan perjanjian dengan The Elder untuk mengambil kubus Tesseract yang ada di bumi. Sebagai imbalannya, Loki akan diberikan bala pasukan yang bernama Chitauri yang berguna untuk membantunya dalam menginvasi bumi. Kemudian scene berpindah ke markas S.H.I.E.L.D. Di sana, Profesor Eric mengabarkan bahwa kubus Tesseract mengalami lonjakan energi yang tidak biasa. Saat Fury sedang berdiskusi dengan Clint, tiba-tiba kubus Tesseract mengeluarkan energi dan membuka sebuah portal dimensi. Dari portal itu muncullah Loki yang memegang tongkat The Scepter. Dengan mudah, Loki mengalahkan pasukan S.H.I.E.L.D. Kemudian dia juga menghipnotis Clint dan Profesor Eric dengan tongkatnya. Dan mereka pun pergi membawa kubus Tesseract. Setelah kejadian itu, Fury melapor kepada Dewan Dunia. Ia hendak mengaktifkan program Avenger yang sudah ia siapkan. Kemudian, Agen Natasha bertugas untuk menghubungi Bruce Banner alias Hulk yang sedang berada di India. Sedangkan Agen Coulson bertugas untuk menghubungi Tony Stark alias Iron Man yang sedang berada di gedung mewahnya. Dan Fury sendiri bertugas mendatangi Steve Rogers alias Kapten Amerika yang sedang berlatih. Singkat cerita, Loki membuat kekacauan di sebuah museum. Saat Loki hendak menembak pria tua, tiba-tiba Steve Rogers muncul untuk menyelamatkan mereka. Seketika itu pula datang Tony Stark yang dengan mudah dapat mengalahkan Loki. Saat mereka membawa Loki dan hendak menuju ke markas S.H.I.E.L.D., tiba-tiba ada sebuah petir yang menyambar pesawat mereka. Ternyata itu disebabkan oleh Thor. Dengan cepat dan tanpa banyak debat, Thor datang dan membawa Loki pergi. Ternyata Thor hendak menyadarkan Loki agar Loki membatalkan rencananya untuk menguasai bumi. Namun, belum selesai berbicara, tiba-tiba Thor diserang oleh Tony Stark. Mereka pun sempat bertarung akibat miskomunikasi dan salah paham. Untungnya Steve datang untuk melerai mereka. Dan pertarungan pun ditutup dengan bunyi gong. Akhirnya mereka bertiga sepakat untuk menangkap Loki dan membawanya kembali ke markas S.H.I.E.L.D. Singkat cerita, para calon Avenger ini sedang berkumpul. Ternyata bukan perkara mudah untuk membuat mereka mampu bekerja sama sebagai tim. Awalnya mereka saling keras kepala dan terus adu bacot. Di saat mereka sedang lengah, ternyata Clint yang sedang dalam kondisi terhipnotis sudah mengintai markas S.H.I.E.L.D. Dengan skill panah asmaranya yang tidak pernah meleset, Clint pun meledakkan turbin pesawat milik markas S.H.I.E.L.D. Kekacauan pun terjadi. Ledakan tersebut membuat emosi Bruce menjadi tidak stabil, dan seketika Bruce berubah menjadi Hulk. Sempat terjadi adegan kejar-kejaran antara Bruce dengan Natasha. Namun hal itu dihentikan sejenak oleh Thor. Dikarenakan jika Bruce terus mengamuk di dalam markas, dikhawatirkan akan membuat markas semakin cepat hancur. Akhirnya dia dipancing agar mau keluar dari markas S.H.I.E.L.D. Terlihat pula Tony dan Steve yang sedang bekerja sama untuk memperbaiki turbin agar markas S.H.I.E.L.D. tetap bisa terbang di udara. Sedangkan Natasha kini dia sedang bertarung melawan Clint. Dengan jurus baku hantam yang dia kuasai, akhirnya Natasha bisa mengalahkan Clint dan membuat kesadarannya kembali normal. Di sisi lain, Thor yang hendak datang melihat penjara Loki justru terkena jebakan prank oleh Loki, sehingga kini Thor berada di dalam penjara. Seketika datang Agen Coulson yang mencoba mengancam Loki dengan senjata Free Fire-nya. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba Loki menusuk Coulson dengan tongkatnya dari belakang. Dan Agen Coulson pun tewas di tempat. Dikarenakan Loki adalah adik tiri yang berjiwa psikopat, dengan entengnya dia menjatuhkan Thor dari ketinggian. Tapi untungnya Thor berhasil menyelamatkan diri. Diperlihatkan pula, kini Loki berhasil kabur dari markas S.H.I.E.L.D. dengan menaiki sebuah pesawat. Setelah kejadian tersebut, Nick Fury mencoba menjadikan kematian Agen Coulson sebagai sebuah alasan kenapa tim Avenger harus segera bersatu dan menggagalkan rencana Loki untuk menginvasi bumi, agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan. Mendengar hal itu, mereka pun merenung.
Singkat cerita, mereka sedang bersiap-siap untuk bertempur melawan Loki. Di sisi lain, Profesor Eric yang sedang dalam kondisi terpengaruh oleh Loki sudah menyelesaikan proyek gerbang dimensi hasil buatannya. Seketika itu datang Tony Stark yang hendak menghentikan alat tersebut. Namun saat akan dihancurkan, alat tersebut ternyata memiliki medan pelindung. Dengan kondisi baju Iron Man yang sudah tidak layak pakai akibat kerusakan saat di markas S.H.I.E.L.D., akhirnya Tony berencana mengganti baju supernya. Dikarenakan Loki juga berada di lokasi, akhirnya Tony harus ekstra berhati-hati saat akan memakai baju super barunya. Singkat cerita, mereka sempat adu bacot, yang akhirnya membuat Loki menjatuhkan Tony dari atas gedung. Untungnya, baju super buatan Tony datang menjemput, dan dia pun kembali berubah menjadi Iron Man. Kemudian Tony menyerang Loki dengan lasernya. Di waktu bersamaan, ternyata gerbang dimensi lain mulai terbuka. Hal itu membuat para pasukan Chitauri langsung tancap gas untuk menyerang bumi. Awalnya, Tony mencoba menghentikan mereka seorang diri. Namun, karena kalah jumlah, sebagian pasukan Chitauri mulai menyerang warga sipil. Di sisi lain, terlihat Loki yang sedang menikmati pemandangan. Kemudian datanglah Thor, mencoba untuk menyadarkan Loki kembali. Namun tanpa banyak cincong, Loki langsung menyerang Thor. Saat melawan Loki, Thor tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Mungkin karena Thor menyayangi adik psikopatnya ini. Dan saat Loki sudah terpojok, akhirnya dia memilih untuk kabur. Kemudian terlihat Steve, Clint, dan Natasha yang sudah sampai di lokasi pertempuran. Sembari menyelamatkan warga sipil, mereka juga berperang melawan para pasukan Chitauri. Di sisi lain, Tony sedang mencoba menghadapi sebuah raksasa naga alien. Kemudian Thor juga ikut berkumpul bersama Steve dan lainnya. Saat sedang menyusun strategi, terlihat Bruce yang datang menggunakan sepeda motor. Hal itu membuat tim Avenger merasa senang atas kembalinya Bruce. Saat sedang asik temu kangen, tiba-tiba Tony mengabarkan bahwa monster naga alien akan datang ke arah mereka. Dengan penuh rasa percaya diri, Bruce bersiap ambil posisi. Dan hanya dengan satu pukulan, alien naga itu berhasil dilumpuhkan. Kemudian mereka berenam berkumpul dan membentuk formasi Avenger. Namun ternyata pertarungan baru saja dimulai. Loki mendatangkan lebih banyak lagi pasukan Chitauri. Kemudian tim Avenger berbagi tugas. Tony bertugas menjaga luas radius pertempuran agar tidak melebar ke daerah lain. Clint bertugas memantau dari atas dan mempelajari pola serangan pasukan Chitauri. Thor bertugas menyerang pasukan Chitauri dari dekat portal. Hulk bertugas untuk menyerang pasukan Chitauri di gedung-gedung. Sedangkan Steve dan Natasha bertugas menyerang pasukan Chitauri dari darat. Tidak lama kemudian, Natasha menyadari bahwa pertarungan ini tidak akan selesai jika portal dimensi tersebut masih terbuka. Kemudian Natasha mencoba pergi ke sumber energi portal tersebut. Namun saat sedang di perjalanan, Natasha diikuti oleh Loki. Untungnya dari kejauhan, Clint menembakkan panahnya kepada Loki. Awalnya Loki sempat jumawa karena bisa menangkap panah milik Clint. Namun ternyata ujung dari anak panah tersebut dapat meledak. Loki pun terpental. Seketika datang Hulk yang menghampiri Loki. Tanpa banyak bacot, Hulk menghajar Loki hingga membuat Loki diam dan tak bergerak. Akhirnya, Natasha sampai di sumber energi portal tersebut. Di sisi lain, Tony mendapatkan kabar dari Fury bahwa pemerintah Amerika akan meledakkan kota New York dengan sebuah rudal nuklir. Hal ini dianggap oleh pemerintah sebagai cara terbaik untuk menghancurkan para alien yang datang ke bumi. Dengan sigap, Tony menghampiri rudal tersebut agar tidak meledak di kota New York. Untungnya, Tony mendapatkan ide yang cemerlang. Dia akan mengarahkan rudal nuklir tersebut ke arah pesawat induk milik pasukan Chitauri. Akhirnya, pesawat induk mereka pun hancur, dan seketika para pasukan Chitauri mendadak terjatuh semua. Kemudian Natasha berhasil menutup portal dimensi tersebut, dan terlihat pula Tony Stark yang jatuh bebas dari ketinggian. Untungnya, dia diselamatkan oleh Hulk yang datang menangkapnya. Sempat dikira sudah meninggal, saat Hulk mengaung, Tony pun tersadar kembali. Tentunya hal itu membuat tim Avenger menjadi lega. Di akhir peperangan, diperlihatkan Loki yang dikepung oleh tim Avenger. Keesokan harinya, berita tentang kemunculan Avenger menjadi viral di televisi.
Di akhir cerita, diperlihatkan kubus Tesseract yang diserahkan kepada Thor, serta Loki yang diborgol dan akan dibawa kembali pulang ke Asgard untuk diadili. Sedangkan di markas S.H.I.E.L.D., Nick Fury berkata bahwa Avenger akan kembali diundang ketika dunia membutuhkan mereka. Dan film pun tamat. Oke teman-teman, berakhir sudah film Avenger ini. Buat kamu yang mau request film, tinggal tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan share video ini, agar saya segera dapat duit dari YouTube. Anjay, jujur banget. Sekian dari saya, see you next time, and wassalamualaikum.